Oke, selamat datang di podcast DKV SMK Negeri 1 Borno. Kali ini kita kedatangan tamu alumni dari DKV SMK Negeri 1 Borno atau multimedia, ya. Dulu multimedia. Lulus tahun 2024. Ya, dia sudah bekerja di dunia fotografi. Seperti apa pengalamannya bekerja di dunia fotografi? Inilah dia, Ragil. Selamat datang Ragil. Bagaimana kabarnya? Setelah 2 tahun atau setahun ya meninggalkan satu tahun setengah dan sudah bekerja. Jadi awalnya dulu Ragil ini dulu adalah magang di tempatnya bekerja sekarang, ya. Dan ternyata sangat cocok dengan pemiliknya. Akhirnya dia sekarang sudah punya pengalaman yang luar biasa dalam dunia fotografi. Oke, jadi kita perkenalkan dulu ya. Jadi Ragil ini adalah dulu dari kelas 12 multimedia yang sekarang sudah berubah menjadi DKV, ya. Dulu kelas 12 multimedia 2 ya. Ya, dulu satu kelas dengan Egi dan Rido, Selfie dan lain sebagainya. Nah, jadi Ragil ini salah satu alumni yang sangat aktif ya, smart dan juga sangat pintar ya. Belajarnya sangat sangat semangat, sehingga dia mau nanti memberikan motivasi kepada adik-adiknya supaya nanti semangat belajar dan juga nanti supaya bisa nanti bekerja. Oke, Ragil, kalau asalnya dari mana nih Ragil? Asalnya dari Kanor. Kanor ya. Dari SMP mana dulu? SMP Kanor. SMP Kanor ya. Nah, gini, Ragil ini dulu memang sudah bercita-cita jadi fotografer atau bagaimana? Kok ceritanya kok langsung plek jadi enak bekerja di dunia fotografi? Sebenarnya dulu gak ada cita-cita atau gak ada pikiran di dunia fotografi. Iya. Tapi kan dulu lebih ke mandangnya multimedia itu kan semua media, maksudnya betul. Ada komputer, ada desain, videografi, iya. Masih semuanya. Jadi iya. Jadi niatnya mau mendalami ke situ, iya. Gitu. Terus ternyata pas waktu kelas 2 itu kelas 11 ya, iya. Kelas 11 itu kan ada magang. Magang itu kan ditentukan dari sekolah. Iya. Kebetulan saya ditempatkan di IDOGU dan pemiliknya kebetulan juga guru multimedia di SMK Negeri 1 Borno, iya. Yang menjurusnya ke fotografi sama videografi ya. Ya dari sanalah kita diajar fotografi, terus diajak langsung terjun ke lapangan, ya. Diajak potret, event, wedding, manajemen segala macam. Akhirnya kita kan jadi bisa bisa menguasai secara langsung gitu. Oh gitu. Sama orang, terus menghadapi klien segala macam gitu. Baik, dulu pada saat kamu masih istilahnya kan baru-baru mengenal fotografi itu, istilahnya terjun ke lapangan itu kan magang dulu begitu ya. Yeah. Nah, pada saat kamu magang di Pak Wid itu apakah sudah langsung disuruh kamu langsung ini ada ada job, kamu foto klien ini, foto di di acara seperti ini, apakah langsung seperti itu atau bagaimana? Ya, awalnya tuh kan kita magang. Yeah. Magang itu kita selalu diajak sama orangnya, Yeah. bareng sama Pak Wid kan, Pak Wid gurunya. Nah, kita tuh diajarin begini loh caranya. Ini tuh cara pertama kan pasti setting fotonya, betul. Setting kamera. Yeah. Setting kamera dulu. Ini loh caranya buat ngatur gini segala macam. Terus waktu itu tuh kan kita pertama kali ikut job di wedding ya, Yeah. Kita di wedding. Itu setelah dikasih tahu caranya gini segala macam tuh dikasih bagian sendiri, sendiri. Aku motret, kamu ikut motret, Yeah. jadi bareng gitu. Gini. Terus setelah itu direview hasilnya. Yeah. Jadi setelah foto selesai kan kita di rumah direview. Ini Yeah. tuh foto ini kurang gini Yeah. segala macam. Segala macam. Jadi kan dari situ jadi pelajaran gitu kan. Jadi ada event lagi kita belajar lagi sampai di oke lah hasilnya gitu. Oke. Nah, jadi pada saat itu
Jadi sudah langsung disuruh terjun ke lapangan begitu ya. Nah, pada saat kamu belajar di fotografi itu sebenarnya yang paling sulit mungkin menurut kamu waktu di awal-awal itu pasti ada hal yang paling sulit gitu ya. Mungkin dari settingnya atau mengambil cahayanya yang pas seperti itu. Kira-kira menurut Ragil sendiri yang sulit itu sebenarnya di bagian apa di dunia fotografi? Iya, kalau orang awam mungkin kalau motret itu kan pasti asal motret aja. Yang penting kelihatan objeknya. Ya, betul. Tapi setelah terjun di dunia fotografi ternyata motret itu ada caranya loh gitu. Oke. Ada komposisinya gitu. Misal Betul. objek itu harus center tengah. Itu wajib kan. Misal ibaratnya kita motret satu orang, motret satu orang, itu objek kan harus center tengah gitu. Iya. Untuk yang center tengah, terus keduanya objek di sekitar objek di sekitar yang fokus kita foto itu juga harus sejajar gitu. Ibaratnya tuh foto gak sekedar foto objek harus komposisi sekitarnya juga harus bagus gitu loh. Jadi fotonya yang sesuai diinginkan gitu. Paling sulit pertama itu, soalnya pertama kali aku disuruh terjun buat motret itu yang paling banyak aku salah ya. Itu fotonya tuh gak lurus lah ibaratnya. Betul. Nggak lurus terus, gitu ya. Ini kan kita kan pakai kamera harus menyeting kan. Beda kalau kamera handphone kan pasti kecahayaannya langsung menyesuaikan. Betul. Nah, di kamera kan kita harus menyeting dulu pencahayaannya harus sesuai sama di tempat itu. Itu yang lumayan susah juga pertama kali. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman siswa-siswi di DKV ya, terutama yang mungkin minat di fotografi ini kita nanti bisa mengulas ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari dari Ragil ya sebagai fotografer. Dia pengalamannya itu kita nanti ulas ya. Nah, berarti tadi istilahnya mungkin yang paling sulit itu menurut Ragil adalah untuk komposisi gitu ya. Ya, komposisi. Selain komposisi mungkin hal apa lagi yang harus diperhatikan supaya kita mengambil suatu objek yang bagus dilihat orang nantinya? Itu kalau di wedding sendiri kan ada namanya kayak kita motret itu si kliennya orang yang nikah itulah. Betul, ya. Itu harus pinter ngarahin. Jadi intinya itu komunikasi. Kita komunikasi sama orangnya, sama kliennya. Kayak gini. Terus kita harus di foto kan gak asal kayak jebret gitu. Betul, iya benar. Kita harus mengarahkan. Maksudnya kalau kita ngeliatnya gak sesuai kurang pas ya, diarahkan. Harus diarahkan gitu ya. Oke. Luar biasa ya. Jadi Ragil ini juga berarti kan sudah berpengalaman dalam mengarahkan pose ini ya. Biasanya orang yang wedding atau apapun gitu ya, sudah begitu ya. Jadi sudah paham lah istilahnya itu pose-pose yang tepat ya untuk klien begitu ya. Oke, kalau menurut Ragil sendiri itu pose yang baik itu pada saat bisa diceritakan untuk Ragil pose yang benar itu kalau orang yang mau difoto itu seperti apa? Kalau itu tergantung Mbak ya, tergantung eventnya apa. Oke. Kalau misalnya wisuda, pasti kan yang berhubungan sama kita kan wisuda, pasti kan kayak toga atau nanti ijazah atau selempang gitu kan. Lebih ke itu sih. Ya yang bagus ya yang sesuai sama pertama pasti kan setiap orang kayak punya, apalagi dalam hal foto video ya pasti punya angel. Angel orang angelnya beda-beda. Itu pertama yang harus dikomunikasikan. Soalnya kadang foto bisa kelihatan jelek cuma karena salah angel. Oh gitu. Jadi angel juga itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi apalagi memang harus tepat. Apalagi cewek. Oke, benar. Rata-rata pasti klien kan cewek. Betul. Jarang kan cowok. Itu pasti cewek itu. Pertama itu. Terus keduanya itu komunikasi dulu, balik lagi komunikasi dulu, nanti sama ada requestnya seperti apa. Kalau misal inspirasinya tuh seperti apa, jadi kita nanti bisa menirukan atau setidaknya mirip lah 90% gitu. Oke. Nah kemudian pada saat kan terkadang gitu ya, kita Ragil sudah sering menghadapi klien ya. Ada yang klien yang memang sudah sangat lihai dalam pose,
Tapi mungkin ada juga mungkin nanti klien yang agak susah untuk diatur. Apakah pernah menjumpai klien yang mungkin agak susah diatur untuk posisinya? Akhirnya kesulitan ya. Pasti ada. Kan orang kan beda-beda toh Pak. Iya. Pasti ada yang susah, ada yang emang dasarnya emang apa ya endel lah bahasanya. Jadi itu lebih enak. Ada yang emang aku nggak bisa di gini Iya. gini satu. Ada, tapi ya gimana cara mengatasinya? Maksudnya kayak menempatkan. Kalau aku Iya. sendiri biasanya aku bilang langsung ke orangnya, Mbak, Saman lo kalau gini hasilnya Saman tuh kayak gini, mending Saman kayak ekspresinya lepas aja. Iya. Terus badannya Saman mending enak, maksudnya lemes gitu biar nanti Betul. enak digerakin, sebenarnya biar bagus gitu. Kalau aku sendiri gitu. Oke, ya, luar biasa ya. Jadi Ragil ini sudah luar biasa, pengalamannya sudah sangat kuat ini. Nah terus Ragil ini pengalamannya kan sudah banyak ini ya dalam dunia fotografi ini. Pasti sudah punya pandangan ke masa depan. Apakah nantinya ada arahnya nanti mau lanjut studi, kuliah atau bagaimana nih? Kalau Ragil ini Kalau sekarang pengen fokus dulu. di Belajar kerja ya? lagi, iya. Oh belajar lagi. Mau belajar lagi, maksudnya kalau belajar lagi lebih mendalami. Oke. Soalnya Ya. kan sekarang tuh banyak kan Pak ya kayak apa ya yang bergerak di bidang ini kan banyak. Ya. Pendatang baru juga banyak. Betul, betul. Gitu. Jadi pengen lebih belajar lagi biar apa ya istilahnya aku nuruti tren. Nutrisi tren ya. Oke. Nah. Tidak ketinggalan. Nah kemudian juga Ragil ini berarti kan selain kan karena sudah ini ya sudah sangat lihai ya gitu ya. Apakah pernah pasti sudah sering ya disuruh Pak Wid, kamu ada job di ini, contohnya ada bikin prewed, kamu sendiri yang handle langsung apa namanya janjian dengan kliennya. Apakah sudah sering seperti itu? Kalau handle sendiri aku pernah, tapi bukan pre-wed. Apa biasanya? Wedding. Oke, langsung wedding. Biasanya kayak di studio. Iya. Itu kayak foto studio itu Mm-mm. aku biasanya disuruh handle sendiri. Itu sudah Oh bisa. gitu. Gitu. Oh tapi kalau semisal untuk mas kayak seperti private itu biasanya masih harus sama Pak Wid begitu ya? Kalau Harus jodohnya bisa dibantu. langsung sama orangnya. Oh gitu ya. Oke. Luar biasa ya. Jadi apa namanya? Apakah juga Ragil ini istilahnya dengan dunia fotografi kan pasti banyak portofolio ya, dan istilahnya diupload juga, apakah diupload di medsos sebagai portofolio begitu? Hasil-hasil Sebenarnya aku belum ngupload yang pikiranku sendiri Iya, belum. Tapi kadang kan cuma reply story gitu aja. replay story ya. Iya. Oke. Soalnya belum pede. Masih belum pede ya? Iya. Oh harusnya kalau bisa apa namanya diupload. Apalagi kan sekarang kan sudah banyak konten kreator ya, konten kreator yang misalnya membuat video tentang apa namanya behind the scene begitu ya. Ya, Kamu nggak? sekarang tuh maraknya itu WCC Pak, wedding content creator. Kan banyak Iya. yang sekarang lagi apa ya hype banget. Nah terus itu banyak yang di BTS juga kan. Iya. Pas bikin BTS segala macam, terus apa sinematik tapi pakai HP gitu kan. Pakai HP. Sekarang ya rencananya mau kayak gitu juga. Oke. Tapi masih belajar. Oke, ini Ragil ini kan apakah sebagai fotografer yang sudah bekerja di dunia fotografer, apakah sudah punya penghasilan? Terus apakah sudah punya kamera sendiri? Ya, supaya kan bisa ngejup sendiri kan gitu. Apakah sudah? Belum. Oh, masih belum, tapi punya rencana pasti nanti saya pengen beli kamera yang seperti ini. Ya. Masih punya Belum sih. masih belum ya. Karena kan itu ya kamera kan nggak bisa satu, misalnya gini Pak, kan misal punya kamera kan nggak Iya. bisa punya kamera kok gitu. Iya. Terus punya standingnya, alatnya segala macam. Oke. Iya. Mungkin punya nggak apa, tapi buat belajaran, tapi kan apa ya, harus minimal tuh punya satu set gitu loh Pak. Iya. Misal kita buat terjun langsung atau buat belajar itu harus punya itu. Oke. Luar biasa ya. Nah, kalau di apa namanya di Idea Group itu sendiri tuh
kameranya itu jenis-jenis kameranya itu yang perlengkapan di sana itu sangat banyak ya jenis-jenisnya ya. Lumayan. Mulai dari apa namanya yang dari bawah sampai paling canggih itu ada gitu semua gitu ya. Sebelumnya gini ya, itu kan sekarang fokusnya ke video sama foto. Iya. Jadi lebih ke sinema sama fotografi kan. Iya. Nah, itu ya perlengkapannya menyesuaikan itu gitu. Kayak buat foto ya ada kamera itu kan ada body sama lensa juga kan. Iya. Itu terus ada stabilizer buat video. Betul. Kamera video, terus mikrofon. Iya. Terus ada lighting juga. Iya, lighting. Lampu, ring light itu. Oke. Berarti istilahnya Ragil sendiri di sana itu tidak hanya fotografi sebenarnya ya, dan videografi juga ya. Oh, berarti biasanya alat yang digunakan itu adalah menggunakan stabilizer juga. Ya pasti. Gitu ya. Berarti sudah sangat lihai yang menggunakan stabilizer yang untuk kamera. Sendiri belum segitu lihai. Iya. Masih belajar. Kalau Masih pakai belajar. stabilizer. Soalnya kan aku basicnya foto. Oke. Jadi mau belajar video juga ya perlu belajar lagi Iya. juga. Soalnya kan pengambilan foto sama video kan beda kan. Betul. Beda pasti. Terus kalau video juga gak bisa ambil pakai tangan soalnya pasti hasilnya kan gak bagus toh, gak Iya. smooth kalau pakai Oke, baik. Mungkin seperti itu ya podcast kita singkat hari ini. Mungkin Ragil punya ini ya pesan untuk adik-adiknya yang mungkin dia punya bakat punya minat di dalam fotografi, bisa memberikan pesan. Jangan takut mencoba karena aku sendiri Ya. ini gak direncanakan. Betul. Sangat tidak direncanakan. Jangan takut Ya. mencoba. Kalau kalian suka bisa mending mendalami hal tersebut, dipelajari. Apalagi sekarang kan medsos banyak ya kayak Betul. cara ini, cara itu, Ya. TikTok, di YouTube itu banyak. Jadi kalau kalian suka, gak apa-apa dicoba dulu gitu. Terus siapa tahu. Oke, gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba untuk adik-adik yang punya minat di fotografi ya. Nah, kemudian satu kata untuk Pak Wid sebagai guru yang mengajar kamu selama ini baik di sekolah, di magang dan juga di dunia kerja hari ini. Pak Wid tidak ada duanya. Oke, Pak Wid ya tidak ada duanya. Luar biasa nih Pak Wid ya. Karena jadi guru yang terbaik. Oke, terima kasih untuk Ragil ya untuk kesempatan hari ini. Podcast kita akhiri pada saat pagi hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa.